pantun dulu ya, karena ini udah lama banget gue gak ketemu sama partner gue yang ini. Asik. Pakai jas sambil nonton TV. Cakep. Ada Dias yang balik lagi di DP. Yoi, akhirnya kembali lagi ya. Ini karena langsung aja ya. Jadinya kesini lagi. Halo Jebretim, apa kabar? Ketemu lagi barengan sama Dias Danar yang baru pertama kali merasakan set ini loh. Iya benar. Biasanya kan Anda premier film terus. Iya, enggak, gara-gara nggak di calling Abrar. Wah emang Abrar. Parah. Terus Senin, Rabu, Jumat nggak pernah di calling. Ya udahlah, tapi gue senang ketemu sama Jebretim, ketemu sama Nesa lagi hari ini. Dan gue pokoknya udah sportcaster banget hari ini. Sportcaster banget. Back to back tadi habis ngapain? Badminton. Iya. Berarti nanti lu tanggal 3 tapi datang dong? Enggak lah. Kok jahat? Karena gue takut, gue bingung dukung mana, dukung Bang Valen apa dukung Raisa. Wih, nah kalau gue udah pasti datang. Soalnya nanti kan gue main. Di sana gue ikut tanding. Oh iya? Kenalin? Siapa? Raisa Ilahi. Wah. Ya, main ya ntar ya, iya. tapi kita support lah ya. Iya. Oke, jadi emang seru ya Nes hari ini? Seru dong. Lo takut kangen mantan katanya nanti ke sana ya? Gue kalau mantan mah nggak takut kangen gue. Takut dia yang kangen. Kalau mantan nggak usah dikangenin lah ya. Jangan dikangenin, yang penting fokus aja kita sekarang ke Arsenal yang mau kita bahas. Karena Arsenal nih fokus banget ke musim baru, gercep banget loh. Pergerakannya satset-satset. Iya Benar. Tapi saking satset-satsetnya, entah terburu-buru atau apa, malah yang didatengin banyak pemain-pemain mediocre. Nah ini akan works nggak gitu maksud gua? Nah gue juga berpikir kayak si Matt Turner ini bakalan oke dan sukses nggak sih di Arsenal? Kalau prediksi gue sih bakalan kocak ya, kayak mantan kipernya Arsenal yang orang Islandia itu, Alex Runarsson. Nah nih, nanti kita lihat aja ya hasilnya tuh gimana. Karena ini kan investasinya, ini investasi lah pasti untuk Arsenal gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai nggak works, ya nggak rugi-rugi banget. Karena mediocre gitu. Benar. Tapi pasti pelatih memilih, ntar kita tanya pandit kita deh yang ngerti, gue mah nggak ngerti. Belum tentu memang dia menguntungkan nanti di Arsenal, tapi ya kalau udah pasti menguntungkan, udah pastinya GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Buat kalian pecinta GeForce, wajib follow ya Instagramnya GeForce_ID nih. Di sini kalian langsung follow aja untuk tahu update-update terbaru dari GeForce. Nah kalau kalian mau beli produknya atau kalian juga mau cek-cek speknya, silahkan kalian bisa kepoin di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Oke, itu dia. Jadi jangan lupa sekali lagi di follow Instagramnya @GeForce_ID. Nah, Jebretim setelah Jumat kemarin ketemu sama The Real Mas Haryo ya. Di hari Senin ya, Senin kemarin ya. Gue ini baru hari Rabu ya. Baru hari Rabu. Gue udah mau buru-buru lagi aja. Dan malam hari ini kita bakalan temenin seperti biasa ada Coach Justin. Dan ada katanya nih banyak netizen yang bilang juga adeknya Mas Haryo. Nah, itu dia. Ada Mas Firzi nanti barengan sama kita. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Hari ini kita bakal seleksi peserta dari regional Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tapi emang si Tuchel itu kepala batu ya, jadi susah gitu. Lawan tuh Nankatsu menang, lawan City belum tentu. Ketemu City selesai tuh Nankatsu. Asli gue udah di tatuan kosan gue. Oke dus, pamit dus, thanks coach. Gue seneng banget. Dan memang penjual makanan dengan nama Arema di Balikpapan tuh jumlahnya banyak banget. Aku yakin ada ratusan lah. Masalahnya hampir nggak ada penjual makanan pakai nama Persiba. Dulu sempat ada tuh di dekat stadion yang lama pakai nama Persiba. Yang dijual apa? Soto Lamongan. Maksudku kalau yang dijual soto Lamongan kan harusnya bukan Persiba dong. Iya dong, kan harusnya Soto. Bagus, main-main katanya dia bagus. Timingnya pas. Oke, gol. Vincent, yo, kalah itu sakit, men. Lo udah siap tanding lawan gue? Let's go. Sudah surat tantangan, lo terima tantangan. Turun ke lapangan, adu ayunan tangan. Kita tanding bulu tangkis, gue jamin lo nangis. Punya skill sama kumis, kok sama-sama tipis. Lo dipuja-puja subscribers berjuta-juta. Gue dihina-hina netizen sejagat raya. Tapi Valen gak takut sama Vincent. Pasti migrain lawan gue punya defense. Smash 100 belum tentu tembus. Gue yakin juara biar belum kurus. Gak perlu kursus, gue raja badminton. Kala itu sakit lawan lo badminton.
Lawan lo bulu tangkis, gue yakin winning easy. Tanding di lapangan hijau, gue gak takut kompetisi. Maju ke meja hijau, awas bisa gue somasi. Kita buktikan nanti, see you tanggal 3 Juli. Lawan lo bulu tangkis, gue yakin winning easy. Tanding di lapangan hijau, gue gak takut kompetisi. Maju ke meja hijau, awas bisa gue somasi. Kita buktikan nanti, see you tanggal 3 Juli. Lawan pelatihnya aja gue lawan, apalagi lu. Iya lu. Nah itu dia tadi ada stand up olahraga league ya yang baru tayang episode terbaru ini adalah regional Sumatera, Sulawesi dan juga Kalimantan. Ada yang gokil banget, ada yang ngomong apa sih lu? Ada Iya. tadi fansnya Coach Justin. Itu impersonate Coach Justin loh. Gokil ya. Selengkapnya pokoknya hanya di Jebret Media TV. Yes, dan jangan lupa juga untuk Jebret Tim nonton dan juga dukung ya Pak CEO kita nih tanggal 3 Juli pertandingan antara Bang Valentino Simanjuntak lawan Vincent Rompis di Tepok Bulu ya. Dan kita kan sebagai Jebret Tim harus dukung Raisa. Salah dong. Bang Valen dong tim Jebret. Ya, komentatornya nanti juga Coach Justin. Coach udah siapin dong komentator untuk pertandingan. Nggak perlu. Nggak perlu ya? Kan semua freestyle. Lo lebih menarik pertandingan Valen Vincent apa Anya? Dari tadi Raisa? ada Raisa Iya, dari mulu tadi dia. emang. Beneran. Atau dan Hesti Erika? Gue Anya Raisa Enggak ya? bukan nggak apa ya? Gak kenal. Nggak kenal, nggak tahu tampangnya kayak apa. Jadi gue lebih tertarik Valen Vincent karena gue dibayar. Bener. Maklum biasanya bacakan koran Belanda terus. Iya, Nggak bener. ngerti artis cantik Indonesia. Ya, sama Taufik Hidayat nanti akan jadi Iya, sama Taufik. komentator. Jadi gue dukung Valen, Taufik dukung Vincent. Oh jadi ada tim masing-masing. Oke kita ramein juga. Hostnya Desta. 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 Iya, emang kalau mau didukung seorang Coach Justin harus bayar dulu atau enggak? Iya. Simple aja sekarang kita hidup ya. Nggak pakai ribet. Oke, kita sekarang udah bersama Mas Firzi dan juga ada Coach Justin. Tapi karena teman sebangku gue adalah Mas Firzi yang Iya. baik hati, jadi gue mau nanya ke Mas Firzi dulu ya. Kayak Mas Firzi Kalau ini- gue baik hati, kalau coach kenapa? Kurang. Oh kurang gitu. Kurang. tapi seenggaknya Coach Justin walaupun kata lo kurang Iya. nggak salah sebut nama. Nggak salah sebut nama. Iya. Benar. Nah, gue mau nanya dulu ke Mas Firzi nih. Ada Sven Botman yang akhirnya berlabuh ke Newcastle. Yeah. Dia bisa akhirnya nggak mau ke tim juara Serie Serie A loh. Kenapa nih? Iyalah. Ya, maksudnya ya, tim juara Iya, sebagai gitu. Milanisti dia menolak tawaran main di Liga Champions juga ya. Padahal ya itu dia sebenarnya kan udah main ke Milanello, dia udah ngobrol sama Maldini dan lain-lain. Nah, sebenarnya transfer Botman ini lama kan nunggu. Dia tuh sebenarnya pinginnya ke Milan. Udah no debate banget. Emang udah kelihatan dari mukanya juga ketika dia pertama datang juga kelihatan kok. Pengen banget. Ini kayaknya second option dia. Let's be fair aja emang begitu. Dia bilang emang dream dia main di San Siro. Emang yang ngejar dia dari Januari dan sampai sekarang itu cuma 2 akhirnya, Milan dan Newcastle. Newcastle udah lama ngeliat dia, udah lama scouting dia. Steve Nixon, head scoutnya Newcastle, udah masukin dia ke kategori di pemilik yang sebelumnya bahwa ini pemain harus didapat, tapi unrealistic ketika dulu di bawah Mike Ashley. Di bawah pemilik baru, dia nanya pemain mana yang masuk top priority, Botman dikejar, tawarannya relatif murah lah, 37 juta Yes. dengan potensi segitu banyak. Tapi dia sebenarnya pengen ke Milan. Nah, kayaknya Lille tahu dia pengen ke Milan. Makanya dia minta Milan nyamain, matching harganya Newcastle Nama aja. Newcastle. Iya, 37 juta udah samain. Abis itu kalau mau pemainnya ya udah pindah ke Milan. Tapi Milan nggak mau atau nggak bisa atau Pelit. dia pelit ya. Jadinya Lille perlu jual dia sebelum 30 Juni karena untuk nutup tahun akuntingnya mereka. Jadinya ya udah Botman kayaknya dengan sedikit terpaksa tapi dengan sebagai fans Newcastle gue sih seneng banget gitu dia Dan datang. mungkin Ya emang, udah. emang Bener. karena pergantian manajemen gak sih? Di Milan. Ah. Iya Milan kan ya Redbird geser, Redbird mungkin punya pandangan tersendiri terhadap pemain ini. Mungkin juga dia lihat ngapain sih beli Botman 37 juta atau Kalulu mungkin dilihatnya lagi naik, I don't know. Jadi ujung-ujungnya Milan melepas padahal Botman udah ngasih Milan waktu tambahan sekitar 2-3 minggu tambahan untuk ngajuin matching offeran Newcastle tapi nggak datang-datang. Ini muka coach udah mau ngenyek ini. Udah gimana mau ya? keren ya. Gue Paling penasaran. sering dia kalau ngomongin Iya. Milan dia. Maksud gue nih, I mean apa ya, si Firzi ini kan memang orangnya
diplomatis. Sebagai wartawan takut dibully. Jadi yang keluar itu yang positif-positif aja. Sebenarnya nggak perlu. Ini buang waktu tadi itu. Terus harusnya gimana emang? Intinya adalah Milan nggak punya duit. Sesimpel itu. Sesimpel itu. No more, no less. Karena lu sebagai pemain, bohong besar kalau lu nggak milih duit. Iya kan? Dan kalau lu bilang Milan juara sih, kenapa orang tidak pernah bahas Milan rank 4 di grup 4 peserta di Champions Liga League. Champions musim lalu ya. Iya. Kenapa nggak orang bahas itu? Fakta juga, juara juga, ya kan? Jadi Milan tidak sehebat yang orang pikir, ditambah itu nggak ada duit. Tapi kalau melewati Liga Champions untuk seorang pemain tuh gimana, coach? Lu sebagai pemain gini deh, kalau lu jadi botman, lu lihat ke klub A atau B, Castle atau Milan, lu lihat prospek di Castle atau prospek di Milan, lu pilih mana? Ya sekarang Newcastle Iya. lah. Ya, baru exactly. dibeli Sekarang sama project-nya beda. Iya. Jadi nggak Iya. perlu penjelasan panjang lebar kayak Virsi Tapi tadi. emang Milan Dia nggak mah punya duit nih. dia mah langsung aja Iya, nembak. iya, Iya. Milan praktis nggak punya, dan ini juga Renato Sanchez di-cut Nggak juga jadi-jadi, sama iya. PSG. Nggak bisa, iya. Sekarang incer Hakim Ziyech kemungkinan besar Nggak di-cut dapat, juga nggak dapat. kalau ada klub lain. Masalahnya ada klub lain mau ambil Ziyech nggak? Kalau ada klub lain yang mau ambil Ziyech, nggak dapat juga itu Milan. Nah ini menarik. Sebenarnya ya. datengin Origi juga kan sebenarnya bebas transfer. Free, Udah free, gampang. free Itu juga transfer. lama Nah, banget datangnya. Yang free itu bisa ke Milan. Oke, tapi Botman ini kan levelnya kayak pemain-pemain yang biasa dipegang sama Eddie Howe ya. Iya. Artinya memang ini investasinya mau pelan-pelan aja gitu, coach. Maksudnya nggak mau langsung hambur-hamburin duit kayak PSG sama City. Nggak, gini. Ih, gue gak ditanya balik loh. Gini Lolos. Masa. Belum. Dia lagi ngokang. Ini baru mulai. Dia kan bener dia lagi Masih ngokang, lama. ngokang amunisi dia. Jadi tunggu aja. Jadi Botman ini gini ya, sebuah klub itu ada budget yang harus dibagi, oke? Satu budget untuk beli 1-2 superstar, 2-3 pemainnya untuk beli pemain yang berpotensi untuk jadi superstar. Ya. Nah, sekarang yang dibeli oleh Newcastle adalah pemain yang berpotensi untuk jadi superstar. Ada kemungkinan mungkin mereka akan beli signing yang nama besar, oke? Nah, Botman ini di timnas Belanda aja itu center back nomor 5, 6, 7. Wow. Ya, Even ya, though ya. dia kapten U21 karena mungkin umurnya Ya, masih ya. Masih muda, ya. Masih belum muda. siap. Tapi kembali lagi, gue juga setuju. Ini pemain punya potensi. Kenapa dia punya potensi? Dia tuh nggak pernah main di Ajax tim utama. Ya. Nggak pernah main. Di tim B-nya dibuang ke Lille. Tapi dengan dari amatir lah praktis, levelnya dia buang ke Lille, dia bisa jadi juara. Dan as a starter. Selalu jadi starter. Artinya pemain ini adaptasinya gampang, masih muda, Potensinya masih panjang. potensinya masih panjang. Maka dari itu kemungkinan besar dia akan masuk ke timnas utama, Belanda. walaupun pasti jadi cadangannya Cadangan. De Vrij, De Ligt sama Van Dijk. Ya. Tapi kan kembali lagi, di timnas pun lu harus invest di masa depan. Nah, apa yang dilakukan Newcastle, ini juga udah berkali-kali gue bilang, Newcastle itu nggak bisa show off langsung. Yang mereka lakukan adalah pelan-pelan dulu. Karena mereka akan merusak Pasar. harmoninya di EPL lah. Kalau mereka datang, ya gue Raja Arab, duit gue seabrek. Petenteng nunjukin duit. Iya, betul. Nggak bisa. Gue bilang nggak musim, tapi 23-24 mereka baru mulai show off. Mungkin nggak jor-joran, baru ke tahun keempat baru itu jor-joran. Tapi akan menuju ke sana nantinya. Definitely. Oke. Definitely akan ke sana. Nah, jadi pembelian Botman itu sangat masuk akal dari step yang dilakukan oleh Newcastle. Jadi Botman walaupun dia emang nggak pernah nembus tim utamanya Ajax, tapi dia 16-17 dia juara Under-19 Eredivisie bersama dengan Matthijs de Ligt. Gue lihat kalau gue lihat dia mirip-mirip Matthijs de Ligt. Justru gue takutnya dia di situ, coach. My friend, listen. Si Robin van Persie itu satu timnas Belanda sama Rafael Maitimo. Iya. Oke, jadi arah lu kemana? Iya, itu dia nggak, gue mau dengan bilang. Dia itu sebenarnya sharing sedikit kelemahan seperti De Ligt. Karena dia besar, dia bongsor badannya. Dia 195 dan dia badannya gede. Ini yang gue takutin sebenarnya. Kalau di Premier League ketemu lawan-lawan yang main cepet, dia bisa nggak
yang jadi andalan dia kan emang adalah duels. Dia senang duels. Jadi kalau jaga typical English center forward nomor 9 kayak rekan timnya sekarang lah Chris Wood, model-model kayak gitu dia bisa. Tapi kalau dia dibawa lari pace ini yang sebenarnya gue rada takut gitu. Ada kelemahannya di situ ya. Tapi untuk Botman Ya, sendiri tapi pemain muda mana yang nggak punya kelemahan? pasti ada. Iya. Vinicius saja punya kelemahan. Yes. Jadi untuk gue sih wajar beli Botman dengan segala kelemahan, tapi plus poinnya prospeknya lebih besar. Yes. Gue nggak bilang dia akan berhasil ya. Cuman dengan harga yang tadi murah, yang Milan pun Milan nggak nggak mampu. sanggup, nggak mampu bayar, is worth it lah. Tapi buat Dan dia kabarnya nggak ngerusak struktur gaji. Dia Betul. dibayarnya di bawah 100.000. masih aman ya. Tapi untuk Botman juga main di Premier League untuk ngejaga amannya dia di timnas Belanda saat Piala Dunia juga penting berarti ya. Karena IPL exposure-nya Iya, jauh lebih tinggi. besar. Ya, Jadi untuk dia pun penting. Kalau gue nggak tahu gajinya berapa. Kalau Virsi bilang gajinya 100 Di bawah 100 bahkan. gue percaya karena ini Mr. Data. Ya. Oke. Jadi gue percaya itu. Nah, kalau gue jadi Botman, very smart untuk melakukan itu. Sama kayak anak kecil, bayi itu kan belajar merangkak, belajar berdiri, belajar jalan, baru lari. Ini juga gaji di bawah 100. Oh, nggak ada Ambil masalah. dulu lah. Nggak ada masalah. 2 tahun gue tampil bagus, diincar sama City, Nah. Chelsea dan lain-lain. Gaji gue bisa 4 kali lipat. Itu maksud gue. Jadi dia mungkin mengikuti jejaknya Van Dijk juga kan sebelum Jejaknya semua pemain profesional yang waras. Nggak pindah ke Milan maksudnya. Bukan, enggak, itu bukan gue ngomong. Itu bukan gue ngomong. Enggak, kita bahas gaji. Oh gaji, oke. Pemain yang waras yang nggak minta terlalu banyak, ingin Iya. membuktikan diri dulu. Yes. Jadi kalau soal Milan itu bukan omongan gue. oke? Jadi bisa aja untuk Botman Itu ditahan fans Liverpool yang ngomong. 1-2 tahun kalau dia mainnya bagus dia mungkin banget Iya, pindah ke klub iya. besar dan dapat kesempatan main di Champions. Dan Toh masih muda digaji juga. juga jauh lebih gede. Iya. Jadi sekarang tunjukkan dulu lah. Ini udah the right SOP yang paling benar begini. Oke, jadi lo melihatnya juga akan ada potensi dari seorang Botman ya di Newcastle bisa works tapi ada satu dikit kelemahannya juga ya. Iya, sebenarnya emang dia kan main di Newcastle juga sebenarnya bukan dia nggak diharuskan perform week in week out seperti misalnya dia main di klub elit top 5, top 3. Jadi dia bakal make mistakes itu gue yakin. Tapi dia bakal learn dari mistakes itu. Dia bakal belajar dari kesalahan itu. Emang dia bilang salah satu hal yang jadi dia pernah diwawancara nih beberapa waktu lalu dia bilang salah satu keunggulan gue itu adalah mentality untuk bikin clean sheet. Oke. Buat dia tuh clean sheet itu adalah kayak suatu trofi yang harus didapetin di setiap laga. Dan dia seorang pemenang di Lille dia bisa ngalahin PSG Juara, menuju ya. gelar juara. Winning mentality ini yang sebenarnya penting juga di pemain seusia dia. Itu yang gue suka, dia datang dengan mentality seperti itu. Dan Yes. Newcastle itu calon Big Six, gantiin ayam sayur. Gantiin Hotspur ya. Iya. Ya kalau itu Coach Yasin yang bilang. Ya itu gue yang bilang. Itu gue yang bilang. Tapi Gak Coach, gantiin Arsenal. Enggak, impossible itu. dengan segala macam potensi modalnya dia dari pemilik baru dan lain-lain 2-3 tahun tadi yang dibilang Coach Yasin ya. Coach, pemain idola lo Minamino. Takumi Minamino dari Liverpool akhirnya pindah ke AS Monaco. Ya wajar lah pindah. Pemain kayak gitu kok dibina, nggak ada gunanya kan, nggak ada kontribusi. Iya, ada dong kan Carabao Cup sama FA Cup dia top skor Ya untuk Liverpool. elah, top skor. Emang dia giring pemain bola dari belakang terus cetak gol kan enggak. Nah kalau kita bicara top skor, emang dari berapa peluang dia bisa cetak, efektivitasnya seperti apa. Dan kalau dia bagus, dia akan main reguler di Premier League. Tapi ini enggak ya. Dan lu juga tahu sebagai fans Liverpool, Yes, I know. klub sering turunkan pemain cadangan untuk ke dua FA piala Cup dan ciki itu. Carabao Jadi wajar lah kalau dia dibuang. Kan udah dari awal gue juga bilang, ini pemain apaan nih, pemain badminton satu ini. Tapi good investasi dong untuk Liverpool, beli 7 juta dijual 15 gitu. Ya kalau lu lihat dari sisi itu iya. Iya, secara Iya. bisnis berarti Liverpool Iya. oke ya. Cuman nah, gini. Secara bisnis oke, cuman kan Liverpool banyak pemain yang mengangkat performanya. Oke. Nah, itu jelas bukan dia. Coach, tapi kan Dia- lu Ya. mau jadi komentator bulu tangkis kan? Berarti lu harus ngerti dong, Coach. Lo harus ngerti Minamino sama Son. Iya, sama Son. Pemain badminton versi lo. Gue kalau ambil job sebagai komentator bulu tangkis pasti gue siap. Mungkin gue ambil job itu. Iya. Termasuk Raisa A-nya apa cuman Raisanya nanti gue googling. oh, mantap.
Tapi lu ngeliatnya gimana? Kehilangan Divock Origi, terus juga Mane, Ya. dan juga Minamino Minamino, akhirnya cabut, iya. baru mendatangkan di striker Iya. ada Nunes. Ya nggak, seharusnya kalau emang Minamino ingin bertahan fight for his place, seharusnya kesempatan bagus ya. Pertama Mane pergi, Origi pergi. Divock pergi, dan musim depan kan ada 5 substitution Yes. pemain. Itu sebenarnya dia bisa ada kesempatan kalau emang dia ngerasa dia bisa nembus tim utamanya Klopp. Tapi mungkin ada pembicaraan dia dengan Klopp yang di balik layar yang bilang ya udah mungkin lebih baik buat lo nerusin karir lo. Lagian kita dapat good deal dengan lo. Walaupun 15 juta euro itu dicicil 5 kali ya. AS Monaco itu nyicil dia 5 kali. Jadi 3 juta euro. Cicilan 5 kali. Iya 5 kali. Iya. Motornya bisa 3 kali. 5 kali. Iya makanya. Ya, Peleter lumayan. nih, Monaco bayar peleter lu. Iya, makanya. Jadi sampai segitunya Liverpool mau buang dia. Mungkin persiapan ini All England bener Ya banget. kan, kalau PP 5 kali cicil masih oke lah, harga 70. Ini 15 masih 5 kali, artinya Dicicil, Liverpool ya. serah deh. Kalau perlu gratis, gue bungkus, gue kasih lu. Kan begitu. Iya, tapi Soalnya kalau dia ngomongin, oke Minamino top scorer di Carabao Cup dan Carabao FA Cup. Cup, di FA Cup. Pemain terakhir yang bisa melakukan itu yang menggabungkan top scorer di FA Cup dan Carabao Cup adalah Steven Gerrard 2005-2006. Iya. Tapi Minamino tuh nggak main di final Carabao Cup dan final FA Cup. Jadi ada sesuatu pasti. Suaranya Iya. kenceng banget. bahkan ya Carabao Cup nggak dapat medalinya Kenapa? karena kurang. Serius, Kurang jadi banget. Karena dia nggak terdaftar. nggak terdaftar, Iya. nggak didaftarin sama Klopp, Ya, jadi dia kurang. juga yang makan itu top score. Makanya dikomentarin banget. sama Klopp, harusnya nih panitia nyiapin medali lebih banyak untuk Ya enggak dong, pemain-pemain. enak aja Klopp ngatur-ngatur gituan. Yang dapat medali itu yang didaftarkan Saat final. Iya, Final ya, saat saat final. final, which is 18 pemain kan. Minamino nggak masuk di situ. Iya, karena nggak didaftarin sama Padahal Klopp. Klopp skor. Terus Klopp salahin orang lain. Kan lucu Klopp itu juga. Iya, ini jadi fakta menarik berarti. Iya. Jadi keputusan tepat untuk Liverpool dengan nilai jual walaupun Iya, dicicil. walaupun Keputusan yang tepat itu nggak dibeli sama sekali. Iya sih. Kalau lu bilang 7 juta, tempatnya Minamino ini bisa digantikan pemain muda yang lebih berpotensi. Di luar jadi top skor ini itu dan lain-lain, ngerti nggak? Iya. Sekarang lu justru buang waktu, lu ngajarin pemain-pemain kagak ngerti-ngerti pemain ini akhirnya dibuang. Jadi you wasting your time. Lagian kayaknya Minamino datang juga kayaknya emotional decision ya. Iya. Jualan kaos doang. Jualan kaos dia. Emotional decision pada Waktu itu saat kan lawan Liga RB Champions. Salzburg, Salzburg. dia salah satu yang stand out kan Ya. dalam pertandingan itu. Ya mungkin itu juga penyebabnya mereka langsung trigger. Dia tahu ada klausal rilisnya yang waktu itu juga cuma 7, murah. No, ya Dan dia panik bisa jual buying kaos. saat pemain masih banyak cedera. Iya. Gini. Red Bull itu adalah sebuah imperium bisnis. Mereka bisa besar karena bisnis. Ya. Artinya kalau mereka minta Minamino dengan 7 juta, something wrong. Iya juga ya. Berarti buat mereka kan jual aja 7 juta aja udah Udah untung. Gitu. Untung, ya. Sama kayak waktu Madrid jual Varane ke MU 40 juta. Gue bilang, emang Madrid setolol itu jual Varane semurah itu? Ya Pasti punya perhitungan di Iya, belakangnya. karena Varane memang udah drop dan terbukti. Ngerti nggak? Ntar kita bahas MU nih. Ntar. Kalau fans kan, oh ya 7 juta. That's not the point. You wasting your time. Sama kayak lu punya perusahaan, lu hire orang. Oh ya dia murah, lu ajarin 2 tahun ternyata bapuk nggak paham-paham. Lu buang waktu lu 2 tahun. Sama minimal lu buang juga waktu lu 2,5 tahun. Investasi gagal dong bisa dibilang. Pasti gak, kan gue udah dari awal bilang. Lu boleh cek Twitter gue. Gini ya, kalau gue menjudge seorang pemain, tidak mungkin gue tanpa nonton gue main judge. Gue bukan paranormal. Kan gue selalu bilang gitu. Karena gue berkali-kali nonton dia di Red Bull. Ini pemain kagak bisa apa-apa ini. Yes, tapi statement sebelumnya di sini juga gue nonton cuplikannya, lo bilang ini good deal untuk Liverpool menjual Minamino 15, Mane dijual 35 terus beli Karena Nunes. untungnya. Iya, untuk bisnisnya. Untung, ada sisi untungnya, Iya. ada sisi bednya kan wasting time. Time-nya ini. Masalahnya lu udah beli kan? Iya. Lu udah beli 7 juta, lu jual 15, ya untung. Seperti yang lu tadi bilang, itu ada untungnya. Untungnya di duit segitu. But that is nggak ada untung. Ya mungkin jual kaosnya gue nggak tahu lakunya berapa. Oh, dan dia pemain Asia pertama kan di Liverpool. Iya benar. Jadi dia breakthrough player juga. Kalau di MU kan udah sering banyak. Is it important pemain Asia pertama? Ya itu jualan kaos kali. Iya, kaos lumayan lah. Ya kan nggak harus ASEAN pertama atau apa.
Iya Ya sih. untuk target marketnya mungkin ya. Sampai gua nggak ada tahu. jualan kaos. iya LFC Jepang jadi lebih sering nge-tweet gitu sih ada. Begitu. Iya, jadi punya Oh ya, konten. lu follow ya. Iya, gue follow kan LFC Jepang jadi punya Jadi konten. lebih follower lebih banyak gitu, Followernya ya. lebih banyak, jadi punya konten yang bisa membuat Japan Pride gitu Sama lah. kayak Egy diambil Oh, klub ya, ke Polandia, wah langsung followernya lebih banyak. Iya, kayak gitu. Habis itu dijual lagi nggak main-main. Arhan juga belum main. Iya. Belum main. Ya. Makanya. Besok ya kita bahas di Hostnya ya besok ya, hostnya ya. Oke, sekarang kita pindah ke London. Ada Rapinha ini yang makin dekat sepertinya ke London biru ya. Di Bukan tikung. London merah ini seperti yang Namanya siapa tadi? Rapinha. Rapinya. 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 Ya ini kan Rapinha. ini mulut orang Indonesia Enggak, kok. itu Abrar yang feeding itu. Rapinha. Rapinya Lu kira? ditikung. Hah? Rapinya ditikung sama Tikung. Iya. Padahal kan sebelumnya emang digembor-gemborin katanya dia mau ke London merah katanya kan. Ini Enggak, akhirnya itu, ditikung itu Arsenal. siapa yang bilang? Media. Media Indonesia. Ditulis di sini. Abrar. Artinya ditikung Arsenal nih coach. Enggak ditikung sih, enggak. Dalam arti semua atau Rafinya ini kan diincar Barca sama Arsenal. Oke. Barca merasa mereka tidak mau kasih lebih dari 35 dan gue setuju. Ini pemain not worth it lebih dari itu. Oke. Ditawar Arsenal 50 ya coach? Nah, Arsenal kasih sedikit di atas itu, 40. 40 ya, benar. Itu add-on, itu total. Ya. Jadi basic fee sama add-on 40. 40 aja udah kemahalan. Masuklah Chelsea, Chelsea. dengan 65. Ya kalau Leeds jadi gitu yang dilepas lah duit segitu. Karena Chelsea nggak tolol juga. Siapa lagi mau kasih 65? Ya, dengan Ngerti nggak? Lo setuju nggak dengan Rapinya harusnya nggak semahal itu? Iya, ini kan sebenarnya Rafinha ada klausnya ya. Jadi kalau dia kalau Leeds kemarin degradasi dia bisa dijual cuma 25. 25. Iya, iya. Tapi karena Leeds-nya stay jadi klausnya tuh bertahan di sekitar 75 gitu yang which is klub itu nggak bakal mau naik setinggi itu. Iya. Sekarang bagi Chelsea, sekarang kan Chelsea sebenarnya udah ditinggal Granovskaya, udah ditinggal Petr Cech. Jadi yang main football manager di Chelsea sekarang si Boli langsung dan si Tuchel. Tuchel sekarang punya Kuasa jauh besar. lebih banyak input ketimbang sama Granovskaya. Mungkin juga yang beli Lukaku kemarin Granovskaya bukan Tuchel karena emang pada ujungnya nggak nyambung. Mau di sepanjang musim batu sama batu nggak bisa. Makanya dilepas aja kayak Minamino tuh udah sono lagi. Nah kalau emang si Tuchel yang ngejar si Rafinha ini artinya dia pikir pasti ada sesuatu yang salah dengan Hakim Ziyech. Karena Hakim Ziyech itu sebenarnya mirip banget template nama ini, suka nyerang half space, main di kanan, cut back inside ke kiri. Hakim Ziyech sama Rafinha sama? Sama, Nggak persis. setuju. Hampir mirip Gue mainnya. tidak setuju sama sekali. Kalau lu bilang begitu, lu nggak pernah nonton Hakim Iya, Ziyech meneta. nonton lah gua. Enggak. Lu Kenapa? nonton dia di AS main kayak gitu? Iya, gua nggak nonton di Ajax, Iya, di Chelsea. exactly. Pas di Yo, di Leeds, Ajax pas di nonton Leeds. pas 2019. Kalau lu bicara di Chelsea main gitu, iya karena dia Dipaksa main di bermain kanan, di posisi itu dia. yang tidak sesuai Iya. dengan dia. Di Ajax beda banget. Sama kayak lu Van Dijk disuruh main back kanan, bagus gak? Enggak lah pasti. Exactly. Iya. Terus orang salahin Van Dijk karena lu bermain jelek. Enggak, Van Dijk itu center back. Hakim Ziyech itu bukan murni winger. Dia Rafinha itu CAM murni ya? winger. CAM. Jadi lu tidak bisa bandingkan. Oke. Ini dua pemain yang sangat berbeda. Bahwa Iya. Hakim Ziyech tidak perform karena tidak di Chelsea dimainkan tidak seperti dimanfaatkan. itu. Iya, itu dia. That is different. Lu harus bisa jelaskan lebih jelas. Nah, gimana dong? Kalau nggak ada beda interpretasi, Jebretim akan bingung. Iya, karena banyak juga yang lihat lanjut. dia ketika di Chelsea juga. Ya. Emang kalau lihat perannya di Ajax lebih ke sentral, benar. Iya. Tapi kalau misalnya dia akan dipasangkan, akan dimainkan seperti Rafinha akan dimainkan di Ziyech, artinya dia akan menempati slot yang sama. Karena yang tengah Iya. udah punyanya Mason Mount. Berarti bisa dibilang Ziyech kalaupun Rafinha masuk ke Chelsea dengan posisi yang ditempatkan Ziyech bisa nggak works juga dong. Nggak work juga. Iya kan? That's why gue tweet kan, haha bagus ke Chelsea nggak ke Barca atau Arsenal. Oh iya, itu maksudnya begitu. Iya. Kalau menurut lo akan works di tempatnya Ziyech dengan kualitasnya 3-4-3. Rafinha, iya. Iya, kalau dengan sebenarnya dia di Leeds kan dia main melebar pernah, dia ditaruh Diberi ke center keleluasaan forward pernah. bahkan, iya. Tapi itu Leeds, coach kan paling suka klub sebelumnya nggak bisa disamain sama klub Iya, barunya. iya. Bener. Iya. Di Leeds dia main-main, apalagi terutama setelah Patrick Bamford kemarin cedera lama Iya. nggak main-main, dia main-main, dia taruh di tengah, dia taruh di samping, Jesse Marsch nyoba dia di segala posisi. Menjelang akhir musim memang dia keletihan nggak bisa. Nah kalau dia ditaruh di Chelsea, bagian dari tugas dia adalah membuat ruang bagi
wing back ya, karena Chelsea suka banget kan main dengan Reece James. Reece James Wah, dan iya, di juga kanan dan Alonso di kiri. Jadi ya peran dia akan lebih dalam. nyerang ke half space, nyerang ke dalam itu tadi. Nah, Ziyech ini menarik sebenarnya karena kita tahu di Ajax kan dia jago-jago banget. Iya, perform Tapi banget. ada sesuatu sama dia, kayak dia kan di timnas Maroko nggak dipanggil lagi ya. Karena ada Ya, konflik itu- sama pelatih iya, kan? iya. Itu dia. bukan karena kualitas. Iya, konflik Iya, of iya, interest sama personal pelatih. relations, eksternal. iya, Attitude, attitude-nya ada something dan mungkin Enggak, Tuchel bukan nggak attitude suka. dia. Kalau lu bicara attitude, itu kayak Özil. Di mana-mana ribut. Ya. Sama Sama Emery Maroko. ribut, sama Arteta ribut, di Fenerbahce pun ribut sekarang. Iya, dibokong. Kalau Ziyech nggak pernah ribut, hanya sekali sama pelatihnya Pelatih Maroko yang sekarang. Iya. Jadi ada yang salah, yaitu pelatih Marokonya. Karena dia juga ribut sama Mazraoui, pelatih Maroko ini. Jadi bukan karena Ziyech. Berarti emang pelatihnya nih ada Iya. masalahnya. Oke, lanjut dulu ke tadi gimana dengan perannya si Rafinya balik lagi Iya, dengan Ziyech-nya. Iya, kalau Rafinha dia jago di bola mati karena kemarin itu di Chelsea mungkin terlalu overreliance ke bola mati ke Alonso. Dan siapa Chilwell habis itu cedera kan. Rafinha dia 4 gol dari titik penalti, 2 gol dari tembakan bebas. Dia bisa membuat tim ini lebih baik, iya, tapi apakah dengan harga segitu? Itu Worth it atau ya worth it. enggak? Kita juga harus ingat karena Bolhi ini dengan grupnya dia kan baru ngabisin 4 miliar euro untuk 4 miliar pound, sorry, untuk beli Chelsea gitu. Bener. Dan seberapa jauh komunikasi dia, Bolhi ini bermain sebagai director football kan sekarang, nggak ada Granovskaya, nggak ada Cech. Komunikasi dia dengan pelatihnya apakah bagus? Karena semua komponen dalam tim harus bekerja. Begitu juga dengan rencana transfer ke depannya, itu yang akan penting juga kalau menurut gua. Berarti Tuchel dengan kekehnya dia mendatangkan Rafinya ini untuk menggantikan Ziyech kalau ada yang mau dan akhirnya kejual, berarti tetap nggak bisa dibilang, kan pelatih pasti punya apa ya, coach, petanya nih, gue musim depan mau main gini nih, makanya gue ambil pemain-pemain ini nih. Berarti mengulangi kesalahan yang sama dong Tuchel. Ini kan kita atau Virsi berandai bahwa Ziyech akan main 3-4-3. Iya kan? Kalau gue bilang lu main 3-4-3 dengan Rafinya, itu nggak cocok. Oke. Kesalahan justru Ziyech itu adalah pemain yang butuh space. Karena dia dribbling nggak bagus, crossing nggak bagus. Space yang tidak dia dapat karena dia justru gue bilang bermain lebih dengan 3-4-3 di belakang striker. Sehingga dia harus nahan bola, harus passing, skillnya dia nggak keluar. Dia harus main dari luar, masuk ke dalam. Karena di situ ada space, dia punya skill, dia bisa crossing. Oke, atau di belakang. Di belakang juga dengan 4-2-3-1. Nesa paham? Paham. Oke. Udah siap lo ya? Ngerti nggak? Nah, dia ditaruh, inilah kenapa pemain kayak yang flop itu bukan Ziyech doang kan? Werner juga. Werner flop, Werner flop. Pulisic flop. Yes. Even Lukaku. Maka dari itu dari bulan Desember, gue udah bilang, kalau dirubah dengan melihat kualitas Chelsea lebih bagus daripada 4-2-3-1 dengan Pulisic dan Ziyech, di mana pemain dapat space. Kalau perlu dengan Werner dari kiri. Werner juga pemain, kalau lu nonton Werner di Jerman, itu butuh space. Yes. Nah, dia ini tetap kepala batu dengan, kalau lu main 3-4-3, kan terlalu rapat di tengah. Butuh kombinasi dan lain-lainnya. Hanya semua bilang Ziyech berdasarkan karena menang Champions League. Ya, sebelumnya, itu di dia. tahun Ya. sebelumnya ya. Kalau lu hebat, lu menang Champions League atau masuk final terus. Atau masuk 4 besar terus. Kan enggak. Kenapa? Karena ini jelas-jelas seperti yang gue bilang, ini keberuntungan. Lagi luck aja. Bisa menang Champions League dan habis itu kan jeblok. Selisih 15 poin loh sama rank 2 Liverpool. Padahal kualitasnya dalam. Karena dia terlalu kepala batu untuk memanfaatkan itu. Nah, kita kan nggak bisa, manusia kan bisa berubah. Iya. Nah, kita nggak tahu Rafinya main di 3-4-3 atau 4-2-3-1. Dengan strategi nanti Ya, di musim depan kalau ya. gue bilang, Rafinya ini bukan pemain egois. Dia lebih cocok di winger Team player. dengan Ya. crossing. Oke? Nah, sekarang kita lihat aja dimanfaatkan pemain ini seperti apa. Tapi kalau dibilang kalau seandainya dia main 3-4-3, ya come on. Ya masih sama. Dan Bully ini kan nggak ngerti bola. Dia baseball. Dan dia kan Baseball pegang emang. duit. Iya, dan Kedua, bisnis, as a makanya. business. Iya, dia is a business dan dia kan ingin unjuk gigi. Karena sekarang MU sudah praktis beli, Arsenal udah beli 2, Liverpool beli, City beli, Chelsea 0.
Chelsea belum beli siapa-siapa. Boli itu juga minta bantuan Jorge Mendes untuk bantu ngomong ke Jules Koundé. Ah. Ya, jadi kan bahaya juga nih kalau menggantungkan ke agen-agen kayak itu. Iya, bisa jadi. sama agen bisa digoreng jadi kan. digoreng, iya. Maka dari itu gue sebagai fans Arsenal, gue ketawa aja. Silakan lu buang-buang duit beli-beli ini itu, kita Iya. lihat jalan atau enggak. Iya, jadi Ngerti nggak? sayang ya. Bahkan gue sih ya sayang banget ngeliat Ziyech dari Ajax terus ke Chelsea nggak keluar yang sebenarnya, berarti pindah jadi opsi yang bagus ya buat Ziyech. Ziyech nggak keluar, Pulisic tidak keluar, Iya. Werner tidak keluar, Lukaku tidak keluar. Jadi yang salah siapa? Yang salah pemerintah PPKM kok jadi nggak keluar. Ya udah PPKM. Ya, jadi gue pengen tanya jepretin juga nih yang ada lagi pada nonton kita. Menurut lo gimana pembelian Rafinha di Chelsea? Works apa enggak? Itu yang menarik tuh ya. Boleh Iya. komen-komen. Silahkan langsung komen di situ. Sedih gue liat sih, sampai gol aja dia nggak selebrasi kan di akhir-akhir. Gitu. Nggak, tapi Tuchel kan juga bilang, sebenarnya dia tuh bukan improve the squad musim panas ini. Mei kemarin dia bilang, yang akan kita lakukan musim panas ini bukan improve the squad, we need to rebuild the squad. Squad ini harus dibangun ulang menurut dia. Karena ada lebih banyak kelemahan yang dia lihat musim ini ketimbang pas musim pertama dia. Salah satunya secara defensively. Christensen cabut, Rudiger cabut. Rudiger cabut. Pada musim keduanya Tuchel, si Mendy kipernya itu bikin jauh lebih banyak save ketimbang pada musim pertama. Kayaknya 75 save banding 57 pada musim pertama. Jadi ada something wrong di defense. Kita lihat juga pemain kayak Spilicueta yang biasanya dependable, Rapi ya. tiba-tiba bikin kesalahan. Ada laga di mana dia bikin kesalahan. Christensen pun sama. Jadi rebuild ini seharusnya mulai dari belakang gitu loh, bukan nyari fantasista kayak si Rafinha ini. Oke, tapi kalau ngomongin back juga ini ada back yang kualitasnya mulai menurun di Serie A ya. Ada Koulibaly yang katanya menjadi opsi penggantinya Rudiger. Kalau Mas Firzi melihatnya apa ini pilihan yang tepat buat timnya dari Bully ini? Ya, kalau laporan Sky Italia emang agennya Koulibaly udah di London. Jadi emang udah kayaknya mulai ada pembicaraan dengan Chelsea. Tapi Koulibaly juga masih mikir-mikir nih karena si Chelsea kan juga ngelirik Matthias De Ligt. Kalau De Ligt pindah, kabarnya Koulibaly akan jadi option pertamanya si Juventus untuk gantiin De Ligt. Jadi ini merry-go-round lagi. Satu jalan, yang jalan lihat situasi dulu, siapa yang akan gerak lebih dulu, siapa yang akan dapat. Karena kalau Chelsea ngincer langsung De Ligt, release clause-nya 100 juta. Mahal itu kayaknya ya? Kemahalan buat Chelsea sekarang ini. Makanya dia lihat Koundé juga. Makanya dia ngomong sama agen-agen, lihat ada celah-celahnya enggak. Koundé mau ke Barca. Jadi itu coach gimana? maybe. Iya, kenapa enggak? Ya tapi kalau Koulibaly, ngomongin Koulibaly tadi, works nggak nanti kalau misalkan emang jadinya Koulibaly di Chelsea? Beda. Beda, karena kan penurunannya... Koulibaly bukan tipe kayak Rudiger. Koulibaly lebih kayak Van Dijk kalau gue bilang. Tembok aja gitu ya? Iya. Jadi Gede banget. kalau dia beli untuk posisinya Rudiger dan mereka bermain 3 back, ya good luck aja. Kelar nih. Enggak, gue mah ngelihat Chelsea ini kayak apa ya? Kayak Kip Sonderkop, ayam tanpa kepala. Mentang-mentang punya duit beli ngerti nggak? Sedangkan strateginya... Nggak cocok dan lebih lucu lagi kalau apa yang tadi Firsi bilang benar, itu untuk gue lebih lucu lagi si Tuchel ini. Dia hanya mengalahkan ini salah, kiper salah, itu salah, back salah, tengah salah. Lu sebagai pemain itu bukan robot. Oke? Pemain itu bikin kesalahan pada saat mereka tidak nyaman. Iya. Saat ada clash, Iya. dia nggak nyaman di Iya. klub, ada isu dengan Pernah pelatih. nggak Tuchel bilang di media bahwa dia yang salah? Ya nggak pernah dong. Nggak pernah. Justru itu harus dia lakukan. Gue kayaknya salah memanfaatkan pemain-pemain ini. Yang kita lakukan ada rebuild, gue akan merubah sehingga pemain-pemain bermain lebih nyaman. Apa yang salah dengan Tuchel berarti selama ini? Ya sebelumnya Kepala batu. Ya itu bisa jadi sih. Tapi Itu bisa jadi, itu bukan bisa jadi, itu terjadi karena kalau murni kenapa gue bilang gitu, karena mereka tidak perform dengan squad yang sama. Dan kalau lu tidak perform, namanya pelatih, contoh paling bagus, Van Gaal. Kapan Belanda main 3 back? Jarang. 4-3-3. Tapi Van Gaal lihat, gue tidak punya striker selevel Bergkamp, Van Nistelrooy dan Kluivert dan you name it, Van Persie. Akhirnya, ya udah, gue main tanpa striker dengan bermain 2. Gue tidak punya back yang cepat atau pemain tengah atau gue main dengan 1 DM. Jadi butuh ini itu, dirombak main 3-5-2 dan berhasil. works ya. Iya.
Karena dia tidak kenapa? pala batu. Alasan apa? Tuchel ini gue pantau. Karena gue keluarkan statement di bulan Desember bahwa 3-4-3 karatan itu gue pantau. Dia pernah main 4-3-3. Dan bagus dan menang. Tapi habis itu balik lagi. Habis itu dia balik lagi. Yang parahnya Piala Dunia antar klub. Dia main 3-4-3. Ball position aja kalah. Shot kalah. Pada saat 90 menit masuk extra time, dia rubah ke 4-3-3. Chelsea menguasai semuanya dan akhirnya menang. Nah, Selain kepala batu itu mungkin juga ada ini sih, kayak metode dia kayaknya ada yang salah. Karena pemain-pemain Chelsea itu bolak-balik gantian cedera. Iya. Kovacic, Conte, Warner sering banget. Loftus-Cheek, Chilwell cedera panjang. Ya, kayaknya ada sesuatu di latihan antara sport science, divisi sport science dan divisi pelatihannya si Tuchel yang rada nggak nyambung. Jadi pemain-pemain itu banyak kena overload juga. nah ini yang secara bahaya latihan deh. dan lain-lain. Nah, ngomongin sedikit tentang Nggak, pemain sorry, kan gue baru tadi bilang bahwa Tuchel ini harus mengaku bahwa dia yang salah, bukan hanya menyalahkan. nurunin egonya ya. Tahu contoh paling bagus apa? Siapa coach? Ini agak melenceng dikit ya. Ah, Bosnya Rans, Rudy, bukan Raffi, Rudy. Dia dalam press con dia mengatakan, gue yang salah. Kenapa Ronaldinho nggak itu? Kenapa mainnya hancur? Karena gue bilang fun game sementara sebelah main kayak kungfu. Iya. Jadi gue yang salah menjelaskan. Nah kayak begitu. Walaupun ini sarkas, Tapi tampil dengan Iya. bilang salah itu penting ya. itu penting sebagai leader. Ngerti nggak? Dan ini Tuchel itu tidak pernah mengaku dia salah. Yes. Ini yang ditunggu sama fans juga mungkin. Iya. Tapi ngobrolin tentang Brazil sedikit nih coach dari timnya Chelsea, Thiago Silva. Kan Neymar lagi ada klausul yang sempat digoyang dan digoreng media. Katanya Thiago Silva ngerayu Neymar. Ya kan tipis ya, gue pengen Nggak, tahu. bukan. Bentar. Thiago Silva merayu itu adalah sebuah reaksi, bukan aksi. Oke. Bukan Thiago Silva mengambil inisiatif untuk merayu, tapi itu adalah sebuah aksi dari pemilik PSG yang bilang Neymar bisa pergi. Di situ Neymar tersinggung. Dimanfaatkan situasinya sama Dimanfaatkan Thiago situasi. Silva. Jadi ini adalah sebuah reaksi. That's different. Yang gue pertanyakan, apakah ini benar-benar keinginan Nasser atau keinginan Mbappe? Nah loh, Kayaknya bisa jadi karena Mbappe baru dapat Iya, orang yang powernya karena Power Mbappe aja. maunya Pochet diganti, terjadi. Leonardo diganti, terjadi. Dan yang bikin gue kaget, Neymar dia pengen pergi. wow, Gue kira berteman. nggak taunya. Jadi kalau seandainya Neymar benar pergi, Mbappe yang punya PSG. Padahal Neymar ada kontrak barunya otomatis Otomatis, renew dia iya. 2027 40 juta semusim. Iya. Iya. Berapa klub di dunia yang bisa bayar Nol. Neymar? Nggak ada. Makanya opsi yang ditawarkan perwakilan manajemen PSG ke bapaknya Neymar selaku agennya adalah ya udah lo cari klub baru aja, nanti kita bantu bayar. Kita kayak bantu gitu, bayar, gitu. sampai ada Sampai bantu kayak gitu. bayar. Ya, jadi, nah kalau sampai bantu bayar kan ya Berarti ada Udah, sesuatu di belakang. sama kayak Liverpool sama Minimano kan. Cicil 5 Lu kali. cicil 5 kali padahal cuma 15 juta, ngerti Ya ya? berarti mungkin Mbappe lagi kayak ngambek ya. Lo katanya mau perpanjang gua, lo nurutin kata gua. Iya. Ya gua mau jual Neymar. Iya. Gitu Nah, kali ya. Nah, sekarang dimanfaatkan oleh Thiago. Thiago secara Brazilian Ya udah, lu sama ke Chelsea aja. Iya. Dibuka Salah satu juga. alasannya si Leonardo cabut karena Leonardo kan deket sama Neymar. Jadi dilindungi Wah, terus selama di bisa sana. jadi ya. Itu dia makanya. berarti nggak menutup kemungkinan Messi Leonardo kalau Mbappe. emang bapuk. Kalau Mbappe nggak suka sama Messi mungkin aja dong. Ada satu statement dari Presiden Nasser ini yang bikin gue, ada sebuah revolusi yang mungkin akan terjadi PSG. Apa coach? Tahu? Dia cuma bilang gini, sekarang masa PSG jadi klub bling-bling udah Iya, selesai. udah habis. Artinya PSG nggak mau buang-buang duit lagi. Udah statement kayak gitu tuh udah benar. Udah. Artinya PSG mau membuat sebuah filosofi yang bisa menjadi legacy klub ini. Jangka panjang. Siapapun pelatihnya tetap dijalankan itu. Makanya pemain yang gajian tinggi dan lain-lain yang Dilepas banyak satu tingkah persatu. itu dilingkat. Dengan masuknya Luis Campos, dengan masuknya kemungkinan Galtier yang jadi Galtier, pelatih, kemungkinan besar bisa seperti itu. Jadi membuat sebuah legacy sendiri. Nah, disitulah pemain-pemain yang egonya tinggi, yang gajinya gede itu digeser Atau pelan-pelan. yang Mbappe nggak suka. Atau yang Mbappe. Iya, itu Mbappe nggak Bisa suka. banget. bisa keluar. Berarti Iya. mungkin ya untuk Neymar kemungkinan besar cabut tuh mungkin banget ya.
Ya mungkin masalahnya siapa yang bisa bayar itu aja kan dulu dibantu dia sama tawarin. PSG, Ya dibantu. kecuali PSG bayar beneran Dibantuin. bayar. Iya, Dan Neymar ini pingin pembuktian. Jadi dia bilang abis gua dibuang, gua pingin buktiin ke PSG gua bisa. Jadi dia target dia adalah menangin 1 Ballon d'Or setelah dia pergi dari PSG. Oh seru Iya. sih dan proof. Enggak, kalau gitu agak lebay sih. Agak- Iya emang dia mungkin, lebay lah mungkin. dia pasti ngomong statement gitu. Tapi media pasti makan itu lah Enggak, coach. gue lihat Neymar ini yang jadi masalah dengan Neymar itu lebih ke attitude. Lifestyle. Bukan attitude, Attitude, mental, ya. bukan bakatnya. Kalau dia attitude-nya bagus, itu di zamannya Barca udah bisa menang Ballon d'Or. Attitude-nya buruk banget. Disenggol dikit teriak-teriak, protes Oh, yang apa. diguling-guling Iya, itu. diguling-guling pas Piala Dunia ya. Attitude itu jelek banget. Dan bahkan ya, ini gue keluarkan statement yang mungkin banyak yang nggak bisa terima. Nah, Tahu siapa yang attitude-nya jelek, yang gue bilang ini bakatnya bisa terhambat dengan attitude-nya? Siapa coach? Mbappe. Wow. Mbappe itu attitude-nya jelek banget. Gue dari berapa cuplikan media, itu kelihatan Mbappe ini di luar bakat ya. Bakat is one of the best untuk gue. Pemain yang kalau dibilang siapa yang bisa menggantikan Ronaldo dan Messi, itu Mbappe. Tapi attitude-nya ini jelek banget ini pemain. Apalagi sekarang dengan posisinya dia diberikan Iya, kayak gini iya. jadi ngerasa Ya, ego, tinggi kan, egonya ya. di view, iya. Mbappe dengan masih Itu muda, uang berlimpah. kelihatan dari hal-hal kecil. Kalau dia diajak foto orang, senyum habis itu ngambek. Cemberut Iya, lagi. iya. Terus nggak kayak Ronaldo, nggak kayak Messi. Jadi attitude itu yang nggak dipunya semua. Attitude-nya itu jelek dan gue lihat attitude ini yang bisa menghambat dia menjadi pemain menggantikan Messi dan Ronaldo. Wah, ini menarik, kita buktikan bisa terbukti dalam beberapa tahun lagi. Tapi yang bisa terbukti dalam waktu dekat adalah Neymar pindah atau enggak. Kita lihat kalau sampai pindah berarti benar dan dibantu duitnya sama Gue kalau jadi Neymar, sama gue PSG. pindah. Iya harus ego gua nih, harga Diri itu nomor satu, bukan Iya, duit. harga diri. Iya. ngomong ke istrinya aja, aku Iya. nomor 1. Iyalah. Soalnya nanti Neymar manggil Mbappe manggil Neymar salah ya. Messi oper kan nggak harga diri ya coach ya. Iya. Kalau salah manggil Gue ya. kalau dipanggil salah nama, gue keluar, gue nggak mau jalan gue. Ntar Mbappe lagi bawa, Messi bagi, gue Neymar nih. Iya. Salah, cabut. Lu kalau panggil gue salah nama, Cabut. gue nggak akan siaran sama lu seumur hidup. Kan? Jadi Iya. Abriar tuh berarti hari ini salah manggil nama gue, nama host lain. Jadi. Tapi gue nggak cabut, berarti emang gue nggak ada harga dirinya. Nah, kita lanjut ngobrolin tentang Manchester United nih. Ya, gue nggak tahu ini sebenarnya MU mengumumkan pemain yang akan datang yaitu Frankie De Jong ya. Ya. Nah, ini gue pengen tahu coach. Jadi soalnya medianya bilang katanya pengen bertahan, tapi Enggak lah, kemarin deal. MU bilang pasti. Gue udah gak usah MU. Minggu lalu, 2 minggu lalu gue udah bilang Frankie De Jong pasti pindah. Apa yang paling lo bisa yakin kalau sampai dia pindah gitu? Itu bedanya pandit lain sama Justin. Sedangkan media belum ada resmi, Enggak, tim belum ada come on. resmi. I don't do mainstream things, ngerti nggak? Ya. Gini Apa? ya, lu kalau mengikutin, lu punya skenario di otak lu, oke? Jadi orang mau ngomong apa, I don't care. Gue punya skenario sendiri. Gue tahu sikon Barca seperti apa, oke? Walaupun sudah disetujui oleh Sosio bahwa mereka punya income 600-700 dan lain-lain, tapi mereka harus bayar utang sebelum tanggal 30 Juli 590. Jadi target ini Ya, artinya dana itu terbatas. Oke, satu. Kedua, Frankie De Jong gajinya itu 19 juta musim yang akan datang. Which is jomplang dengan pemain-pemain lain. Oke. Kalau lu jadi pemain, lu udah taken kontrak sah, gue potong 50% mau nggak lu? Ya enggak lah. Exactly. Heeh. Apalagi ada perusahaan yang lain yang mau bayar lu Dengan gaji utuh. dengan gaji utuh. Pindah sih. Pindah kan, itu kedua. Ketiga, klub yang mengincar lu itu benar-benar mengutarakan ke semua media di dunia, Gue pengennya lu gue nih. pengen De Jong. De Jong akan punya peran sentral. Jadi benar-benar diangkat-angkat. Keempat, lu udah kenal itu pelatih. Iya. Lu udah pernah sukses. Lu udah tahu pemain lu siapa aja. Jadi alasan apa? Hanya satu alasan Yaitu? yang membuat dia pengen stay.
dia suka kota Barcelona. Oh, De Jong nih mirip Faris RM ya. Di Barcelona ya. Dia nyaman tinggal di Barcelona karena cuacanya, karena budayanya, Atmosfernya. karena atmosfernya. Dan Inggris tahu sendiri, Keras. Hujan. 90% dalam setahun hujan, gerimis. Iya. Jadi sampai lu kalau beli Rolls Royce itu ada payungnya di pintunya. Iya benar. Itu Iya. juga ada Iya, itunya. kenapa payung? Ya karena di Inggris sering hujan. Itu alasannya. Iya. Wow. Itu. iya. Nah, Aku itu baru tahu loh bener. Gue kira emang mobil mewah ada payungnya semua coach. enggak hanya Rolls Royce. Ah. Itu hanya satu alasan yang membuat dia gue nggak mau pindah. Tapi dengan alasan-alasan yang lain. Nggak ada yang bisa menghalangi kepindahannya ini. Alasan kelima, nggak ada klub lain yang mau incer dia. Karena gajinya atau Karena gajinya, karena fee-nya juga mahal, dan karena nggak tahu memanfaatkan De Jong seperti apa. Mas Diri, lo ngeliatnya gimana? Bener ya akan fix gitu ya dalam Iya. berapa hari ke depan? Masalahnya De Jong itu juga ngomong-ngomong ke orang-orang terdekatnya, gue prefer stay di Stay di Barcelona. Barca, iya. Kayak Koeman waktu itu di wawancara bilang, De Jong bilang ke gue nih berapa hari lalu, Dia pengen bilang stay. sih pengen stay di sini. Pesan apa yang akan diambil oleh fans United ketika misalnya dia nyampe gitu? Lu main just for the money gitu, karena kelihatan banget dia suka di Barcelona, preferensi dia terhadap Barcelona. Barcelona juga sebenarnya pingin hold dia, tapi kalau dia mau pergi, asal Bernardo Silva datang dari City. Dan itu uang dia. ini tadi ya, banyak utang dan lain-lain itu juga Dan jadi kepepet. gaji. Dan gaji. Iya, dan gaji. Dan Barcelona ya mau nggak mau harus ngelepas dia. Situasinya sama kayak Messi kemarin lah. Sebenarnya nggak mau pisah, tapi ya terpaksa pisah gitu kan, nggak enak juga. Tinggal bagaimana ke depannya De Jong komunikasikan ini dengan baik ke fansnya United gitu. Kalau dia ya udah dipindah karena Emang saya pengen. pingin alasan karena saya juga Man United is a big club, Man United It's my adalah childhood it's my dream childhood club dream. gitu ya. Iya pasti ada basi-basian kayak gitu lah. Cuman yang pasti harus kelihatan sincere karena kelihatan banget dia ngomong ke orang-orang terdekatnya bahwa Dia pengen kalau stay. harus milih dia pingin main di Liga Champions bersama Barcelona ke depannya. Oke, tapi kalau Belanda gue nggak berani debat Kocila, nggak Ya. paham. Yang gue tahu pasti ada pemain yang mau datang nih, Dias Malakia. Malakia apa Malaysia nih? Malaysia. Malaysia. Ini kita bahas aja Dias. Dia mau datang katanya ke MU. Gimana coach? Bukan mau datang, udah hampir pasti. 99,99%. Lebih pasti dari De Jong, 0,01%-nya tanda tangan. Tinggal tanda tangan. Berarti udah pasti Tinggal datang. keputusan pemain kan? Ya. Tinggal Ya, berarti Malaysia nggak tolol lah. Disuruh pilih Lyon atau MU MU ya pasti ke itulah. MU. Iyalah. Tapi potensinya bermain di Manchester United dengan kondisi tim yang sekarang ya, pelatih baru dan juga di musim lalu nggak mendapatkan hasil yang maksimal juga. Ini gue jelaskan. Erik ten Hag, kenapa Erik ten Hag pengen banget mengambil at all cost Frenkie de Jong? Karena Kalau kita lihat MU sebelumnya, MU kan punya namanya jenderal yang namanya Bruno Fernandes. oke. Oke. Di hari pertama sampai 2 musim yang lalu, selama 1,5 tahun, kan dia masuk paruh musim. Ini pemain performanya luar biasa. Ya. Setuju. Tapi karena terlalu luar biasanya, tim ini tergantung sama Bruno Fernandes. Musim lalu, awal-awal musim masih oke, habis itu ngedrop. Gak ada yang gantiin. Klub hebat, klub besar seperti MU, tidak boleh tergantung oleh 1-2 pemain. Kalau lu datengin De Jong ini bukan kayak Bruno Fernandes yang kasih asis-asis bagus. Tapi De Jong ini membuat satu tim itu bermain hebat. De Jong ini bisa membuat Erik ten Hag memilih banyak strategi. Kenapa? Karena De Jong itu hebatnya dribbling, narik lawan. Oke. Melewatin lawan dengan timing, bukan dengan skill. Jadi kalau De Jong datang, pilihan Erik ten Hag itu akan lebih banyak. Kalau seandainya kita melihat ke Ajax, main 4-3-3, wingback-nya ini pasti turun. Playmaker-nya itu di sini. Makanya gue bilang, berapa bulan lalu gue bilang, Bruno Fernandes akan menjadi winger kiri. Di belakangnya Ronaldo siapa? Donny van de Beek. Yang balik lagi Karena dari peran Everton. nomor 10 di Ajax itu untuk menutupin ruangnya yang kosong di yang second kosong yang striker ini. ditinggalin Ronaldo. Jenderalnya siapa yang rusak itu? Frenkie de Jong agar wingernya dapat supply. Pada saat winger dapat supply, wingback-nya yang maju ke depan untuk kasih crossing.
Nah, untuk bisa bermain seperti itu, lu butuh wingback yang cepat dan punya passing bagus. Dan itu bukan namanya Luxio atau AWB. Luxio very smart, dari pengalaman kalah Malaysia. Tapi Luxio nggak punya speed yang dimiliki oleh Malaysia. Malaysia punya itu. Malaysia punya itu. Dan Malaysia ini sebenarnya tahun ini dia meroket bersama Feyenoord. Yes. Bukan prestasinya Feyenoord tapi prestasinya Malaysia. Karena yang digadang sebagai bek kiri menggantikan Daley Blind itu Owen Wijndal. Owen Wijndalnya AZ, kaptennya AZ yang kemungkinan besar akan pindah ke Ajax. Tapi ibarat di skak sama Malaysia karena Malaysia lebih bagus. Jadi pembelian makanya sama Peter Bosz yang pelatih Lyon juga orang Belanda diincer. Tapi mereka tawarin 13 plus 2 juta add-on, disikat sama MU 15 plus 2 juta. Ya, dia nawarin pasti Padahal lebih Lyon tinggi. udah hampir deal. Udah hampir deal. Udah lisan udah. Ini ya berarti agreement personalnya udah dapet. Iya, tapi belum tanda tangan. Jadi MU sama Feyenoord sudah deal. Nah, lu melihatnya gimana? Keuntungannya si Malaysia Tinggal itu personal aja. Iya, tinggal Tinggal personal. personal. Dia itu share manajemen dengan Donny van de Beek dan Victor Lindelof si Malaysia ini. Jadi udah ada kedekatan itu udah gampang lah. Sekarang emang Frank Arnesen, direktur olahraganya Feyenoord emang udah bilang kita udah setuju kok sama klub nggak ada masalah. Tinggal kalau pemainnya bilang iya, Udah nih dalam jadi nih. hitungan hari Iya. juga dia tinggal Berangkat tes aja. medis aja. Udah karena Malaysia ini bukan orang baru bagi Ten Hag. Udah lama di scouting sejak si Ten Hag masih di Udah diincer Ajax, lama. udah diincer. Iya. Salah satu yang udah jadi inceran lama. Jadi bukan opportunity-nya ada ditambah dengan knowledge yang Ten Hag udah punya terhadap Malaysia karena United kan bergantung juga terhadap pemain-pemain yang Ten Hag kenal karena dua chief scout mereka pergi, direktur semua transfer committee-nya Man United kan juga ganti sama kayak di Chelsea. Jadi bergantung ke yang pelatihnya tahu. Power Ten Hag juga besar untuk rebuild squad ini. Dan murah. Ya, Ya, itu murah jadi poin penting juga. Iya, Coach, iya, berarti iya, kalau iya, yang tadi lo jelasin ya dan juga ditambah sama Mas Firzi ya, dengan adanya Ten Hag punya strategi yang tadi lo bilang seumpamanya itu terjadi, berarti MU akan lebih baik, jauh lebih baik dibanding musim ini. Kan gue udah bilang sebelumnya. Meroket Dia kan bangetnya fansnya nih. Ten Hag. Gue bilang yang gue takutin sebagai fans Arsenal Adalah itu bukan Liverpool City, MU-nya kembali gitu. MU-nya. Karena Arsenal kalau kita lihat musim lalu itu pelan-pelan bisa mengimbangin permainan City dan Liverpool walaupun kalah. Tapi City kan benar-benar harus jauh. bekerja keras dengan di gol-gol terakhir City menang. Tapi MU dibuatnya kan nggak jelas banyak gimana. Iya, belum kebaca. Iya, belum kebaca dan nggak gampang karena permainan Ten Hag ini kalau gue lihat lebih kayak kotak-kotak di kayak Pep, tapi Pep lebih rigid. Semua pemain tahu job desk-nya apa. Kalau ini lebih diberikan freedom. Pokoknya yang penting di radius 6-7 meter ada 3 Ada orang. orang aja ya. Iya. Wall pass, wall Iya, pass, wall pass. Karena yang ditakuti adalah bukan gue sebagai sekarang fans, tinggal cocok-cocokan aja Iya, pemain itu betul. jalanin strateginya Ten Ten Hag. Hag. Bisa nggak Makanya, dijalanin? iya. Tinggal lihat Karena it's not ya kan easy. toxic di tim itu udah dijual Pogba ya kan. Katanya kan itu jadi toxic di MU ya. Ya, udah karena kalau dijual. lu suruh Harry Maguire jalanin bola kayak Daley Blind di Ajax ya pasti nggak bakal Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Susah, betul. gitu. Ya, Betul. tapi kalau yang tadi coach bilang dengan lo melihat orang-orang pemain ini udah sering sama Ten Hag dan Ten Hag tahu potensi-potensi terbaiknya. Iya. Van de Beek, De Jong itu At least 5-6 pemain yang sudah paham dengan Iya. dia. Jadi sisanya 4-5 pemain ini ngikutin aja. Maguire kayak nggak bisa ikutin ya. Ke Liverpool lah. Aduh, Tandemin. ke Liverpool Dua gimana rekor ya? mahal dunia jadi. Jangan dong. Tadi ada yang nge-tweet gue, Bram. Coach, gue tadi lihat MU latihan. Kok De Gea latihan passing ya? Ngerti nggak? Itu yang ngomong siapa? tuh? Gue nggak tahu. Followers Jadi lah ya. gambar-gambarnya emang kelihatan Salah sih satu kayak. Iya. zaman sekarang kan kiper itu harus Main. jadi pemain sebelah ke 11, bukan hanya kiper, harus bisa jadi pemain. Yes, itu yang Jadi diterapkan untuk gue nggak ada yang aneh-aneh aneh. ya. Diterapkan Pep tuh. Justru aneh kalau kiper zaman sekarang di klub besar nggak bisa ikut bermain. Yes. Nah misalnya coach, kalau pemain-pemain Man United nggak bisa ngikutin Strategi Ten Hag, apakah Ten Hag akan batu kayak Tuchel? Nggak akan. Dia akan ngikutin ngubah. Sudah terbukti di berapa bulan terakhir Ajax, itu Ajax Haller lagi jelek atau lagi cedera, dia main 4-3-3 tapi tiganya itu dengan 2 striker.
Tadic digeser ke dalam sama Broby itu muda. Broby atau lupa karena Anthony cedera juga kan. Iya. Ya, sama Berghuis justru di belakangnya. Jadi dari situ kelihatan Kayak dia nggak pala batu untuk mempertahankan pelatih itu ya. bermain sesuai dengan kapasitas pemain. Karena pemain cedera itu bisa setiap saat terjadi. Bisa setiap saat. Apalagi Anthony kan juga digosipkan Iya. ke MU. Waduh, Nah, makin ngeri. jadi kalau seandainya Ya. ada yang cedera, ya dia bisa rubah lagi. Dia rubah lagi. Oke, ini emang makin seru obrolan. Oke, seru. Kita lihat aja mana yang bener ya Yes. pastinya, dan gak terasa durasi kita udah habis. Udah habis. Coach terima kasih, Terima Mas Firzi kasih. juga terima kasih ya. Terima kasih banyak Jebret Tim semuanya. Pokoknya kita ketemu lagi hari Jumat. Ya, Thank cabut you. dulu. Dah.